Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, silsilah nomor 120, masih mengangkat tema orang-orang yang doanya terkabul bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa siapapun dan apapun kondisinya boleh berdoa kepada Allah. Siapapun dan apapun kondisinya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, walaupun demikian, ada manusia-manusia istimewa yang mendapatkan perhatian spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa dari manusia-manusia itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah, lebih mustajab dibandingkan orang-orang yang lainnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan beberapa jenis manusia tersebut, dan kita sampaikan ada 4 saat itu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang manusia-manusia lainnya yang akan mendapatkan keistimewaan mustajab doanya. Yang kelima adalah muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Apa? Muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Alias dia berdoa bukan di hadapannya, atau di hadapannya tanpa sepengetahuan dari orang yang didoakan. Kenapa kok tanpa sepengetahuan? Dan kenapa orang yang seperti ini doanya lebih mustajab dibandingkan orang yang mendoakan dan ngasih tahu? Mendoakan dan ngasih tahu, atau mendoakan di hadapan orang yang didoakan dan yang didoakan mendengar doa kita. Kenapa kok orang yang doanya dirahasiakan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan juga ulama yang lainnya, bahwa faktor yang menyebabkan doa orang yang mendoakan orang lain tanpa diketahui lebih dikabulkan karena pertimbangan faktor keikhlasan. Alias, orang yang mendoakan tanpa sepengetahuan orang lain, ini peluang ikhlasnya lebih besar dibandingkan orang yang mendoakan dan ngasih tahu kepada orang lain. Karena kalau misalnya orang berdoa kemudian ngasih tahu sama orang lain, ini bisa jadi ada kepentingan apa? Kepentingan pribadi. Ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu. Oke, nyong tulis apa ndinga donga kakan ko, nyong arep ngutang ya siki ya. Jadi dia punya apa? Punya kepentingan duniawi. Alias kurang tulus di dalam mendoakan. Ya.
Makanya di dalam agama kita sangat dianjurkan merahasiakan doa kita untuk orang lain. Bukan berarti tidak boleh sama sekali untuk ngasih tahu, boleh. Ya, sebagai wujud ungkapan rasa sayang kita, sebagai wujud ungkapan perhatian kita, boleh sebenarnya. Akan tetapi merahasiakan lebih afdal. Tidak ngasih tahu lebih afdal. Kenapa? Karena peluang untuk dikabulkannya lebih besar dibandingkan kita membocorkan doa yang kita panjatkan kepada Allah buat saudara kita kepada orang tersebut. Apa dalilnya Ustaz? Kalau orang yang demikian doanya mustajab, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin." Tidaklah seorang muslim mendoakan yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Perhatikan, seorang muslim mendoakan saudaranya. Kata-kata saudara ini tidak harus yang punya hubungan keluarga. Wah, kayak tahu tuh Pak Deku, kayak udu, Bu Deku, kayak udu anakku. Bukan seperti itu. Saudara di sini maksudnya saudara sesama muslim. Walaupun tidak punya hubungan kekerabatan. Tetangga, teman kantor, ya, teman di sekolahan. Yang penting dia itu sesama muslim. Ketika ada seorang muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dari saudaranya tersebut, illa qalal malaku walaka bimithlin, melainkan saat itu juga malaikat akan berkata walaka bimithlin, dan engkau pun akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Maksudnya pripun? Panjenengan mendoakan saudaranya supaya rizkinya lancar. Misalnya, maka malaikat pun akan mengatakan, ya pada nopo? Pada badan jenengan sing dongaaken juga rizkinya akan lancar. Saya doakan misalnya saudara saya, Allah mudah-mudahan saudara saya ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Malaikat akan mengatakan, ya pada sama, kamu juga akan dikasih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan misalnya, ya Allah mudah-mudahan teman saya ini dikaruniai anak yang soleh dan solihah. Malaikat pun mengatakan, iya, kamu juga akan dikaruniai anak yang soleh dan solihah. Ini kan indah sekali. Seandainya masing-masing dari kita mendoakan saudara kita kebaikan, Masya Allah. Coba saya tanya kepada jamaah sekalian. Hari ini yang mendoakan tetangganya supaya baik, supaya dapat hidayah, supaya rezekinya lancar, angkat tangan. Wonten boten? Boten. Lah Ustaz doakan tanggane doa dewek be ora. Mendoakan sendiri aja lupa, apalagi mendoakan tetangga. Subhanallah. Panjenengan mendoakan diri sendiri dan mendoakan tetangga. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan toko, warung yang ada di samping saya, yang ada di depan saya, mudah-mudahan laris. Pernah mendoakan seperti itu? Belum Ustaz, lawang saya juga punya toko. Nanti kalau saya doakan tetangga saya laris, toko saya gimana? Subhanallah. Justru kalau jenengan doakan tokonya tetangga laris, malaikat akan mengatakan, kamu juga laris. Subhanallah ya. Mungkin ada di antara jamaah yang punya warung atau punya lapak di pasar atau di manalah, punya toko gitu ya. Kemudian di samping kita jualan seperti apa yang kita jual. Misalnya yang di pasar jenengan jualan lombok, sampingnya jualan apa? Lombok. Jenengan jualan tempe, sampingnya jualan tempe. Jenengan jualan bensin, ternyata tetangga di depan rumah juga jualan bensin. Jenengan jualan pulsa, ternyata temannya juga jualan pulsa.
Pernah enggak jenengan dalam kondisi seperti itu mendoakan saingan bisnis agar bisnisnya berhasil? Pernah napa mboten? Pernah napa mboten? Wah, itu tah satu dalam sejuta. Ya. Yang ada adalah saling sikut menyikut, jegal menjegal. Itu yang ada seperti itu. Yang ada adalah berusaha untuk memonopoli. Ini bukan akhlak seorang muslim. Ya. Seorang muslim itu akhlaknya bukan seperti itu. Seorang muslim adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan kalau sampai kita belum bisa seperti itu mencintai saudara, mencintai kebaikan untuk saudara seperti kita mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri kita, untuk diri kita sendiri, itu kita belum dianggap beriman. Kalau belum seperti itu belum dianggap beriman. Rasulullah SAW yang menegaskan hal tersebut, la yu'minu ahadukum, kalian tidak dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan untuk diri kalian sendiri. Masya Allah. Panjenengan sudah sholat, panjenengan sudah haji, panjenengan sudah zakat, panjenengan sudah puasa, tapi kalau belum mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri, belum dianggap beriman. Walaupun kajinya wis ping kopang kaping. Walaupun hajinya sudah 7 kali sekalipun. Masya Allah jamaah yang kami hormati. Mari kita perbaiki pola kita dalam berbisnis. Ya. Kebahagiaan itu bukan ketika melihat saudara saingan bisnis kita itu tumbang. Kebahagiaan itu bukan ketika kita melihat saudara kita sesama pengusaha bangkrut. Kalau kita melihat saudara kita sama-sama pengusaha muslim bangkrut, kok seneng? Belum beriman. Belum apa? Beriman. Kalau kita melihat saingan bisnis kita sesama muslim berhasil, kok kemudian kita sedih? Belum beriman. Kapan kita dianggap beriman? Ketika saudara kita sukses, kita senang. Ketika saudara kita jatuh, kita sedih. Itulah mukmin. Makanya orang Jawa dahulu mengatakan apa? Aja seneng, deleng wong susah. Aja susah, deleng wong seneng. Aja bungah deleng wong susah, aja susah deleng wong bungah. Aja bungah deleng wong susah, aja susah deleng wong bungah. Jangan seneng ketika melihat saudara sedih. Dan jangan sedih ketika melihat saudara seneng. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Doakan saudara kita. Doakan saudara kita supaya bisnisnya lancar. Bukan malah dijegal. Bukan malah dihalangi. Ya. Bukan malah berusaha untuk dimonopoli. Tidak boleh seperti itu. Itu bukan akhlaknya seorang muslim. Ya. Maka ini pelajaran yang sangat berharga. Hadis yang lain menyebutkan an Ummi Darda radhiyallahu anha annaha qalat li Safwan. Dikisahkan suatu hari Ummu Darda radhiyallahu anha, salah seorang muslimat di zaman Nabi SAW, istrinya Abu Darda, beliau berkata kepada Safwan, Aturidul hajjal am, wahai Safwan, apakah tahun ini kamu pengen berangkat haji? Qala na'am, iya, aku insya Allah tahun ini bakalan haji. Qalat fad'ullaha lana bi khairin. Tolong ya, doakan kebaikan buat kami. Pesan dari siapa ini? Ummu Darda kepada Safwan yang akan berangkat haji. Dan ini diistilahkan dengan tawassul. Ya, tawassul dengan doanya orang soleh. Dan itu diperbolehkan. Ya, minta tolong kepada orang soleh supaya mendoakan. Kemudian Ummu Darda menyampaikan alasannya. Kenapa saya minta didoakan? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul.
Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim buat saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan dia mustajabatun, alias dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amina walaka bimith. Kata Nabi SAW, karena di samping kepalanya seorang muslim ada seorang malaikat yang punya tugas khusus. Apa tugasnya? Mengamini doanya muslim. Kalau doanya baik. Ya, kalau doanya apa? Baik. Ketika seorang muslim mendoakan saudaranya kebaikan, maka malaikat tersebut tugasnya untuk mengucapkan amin. Napa amin? Ya Allah, kabulkanlah. Cukup? Tidak. Walaka bimithlin, dan engkau pun akan mendapatkan seperti isi doa yang kamu panjatkan kepada Allah untuk saudaramu. Jadi, saudara kita mendapatkan apa yang kita doakan dan kita juga mendapatkan apa yang kita doakan. Makanya ketika ada saingan bisnis, seharusnya kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan saingan bisnis saya sukses. Maka kemudian malaikat pun mengatakan amin, amin. Mudah-mudahan doamu terkabulkan dan kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan buat saudaramu, alias usaha kita juga akan sukses. Masya Allah. Semakin banyak muslim yang sukses, seharusnya kita semakin apa? Semakin senang. Jangan menari di atas penderitaan orang lain. Ya. Jangan menari di atas kuburannya orang lain ketika orang lain itu gagal, senangnya luar biasa. Ya. Ini adalah yang kelima. Manusia, orang yang doanya terkabul, salah satunya muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Yang keenam, hamba yang patuh kepada Allah. Napa? Hamba yang patuh kepada Allah. Jadi kaidahnya seperti ini. Semakin muslim taat dan patuh kepada Allah, maka doanya akan semakin mustajab. Apa kaidahnya? Semakin muslim patuh kepada Allah, maka doanya akan semakin mustajab. Semakin dia mendekat kepada Allah, maka doanya akan semakin dikabulkan sama Allah. Semakin dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjalankan perintah Rasul SAW, menjauhi larangannya, maka peluang doa dia untuk dikabulkan akan semakin terbuka lebar di hadapan dia. Apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini diistilahkan oleh sebagian ulama dengan hadis apa? Hadis qudsi. Firmannya Allah. Apa bunyi firman Allah? Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku. Wali niku artinya apa toh? Kekasih. Barang siapa memusuhi kekasihku, alias kekasihnya siapa? Kekasihnya Allah, faqad adzantuhu bil harb. Maka aku, kata Allah, mengumumkan perang kepada orang tersebut. Masya Allah. Hati-hati nggih. Perang kok sama siapa? Sama Allah. Menang nopo kalah? Ya ora mungkin menang lah. Mau perang kok sama Allah. Hati-hati. Orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, yang memusuhi hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah, yang berusaha untuk menegakkan tauhid, yang berusaha untuk berpegang dengan sunnah Rasul SAW, yang berusaha untuk mengamalkan perintah Allah, perintah Rasulnya SAW. Hati-hati, jangan memusuhi mereka.
Jangan memusuhi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para walinya Allah, mereka memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berusaha untuk memusuhi kekasih Allah, maka Allah Azza wa Jalla sendiri yang akan memerangi orang-orang tersebut. Makanya yang biasa menjatuhkan kehormatan para ulama itu biasanya hidupnya akan terhina. Ya, manusia-manusia yang biasa menjelek-jelekkan ulama, para kekasih Allah, hidupnya akan terhina di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati. Ya, maka hati-hati, apalagi menjelek-jelekkan para sahabat. Ya, ulamanya ulama, apalagi menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Wah, itu nggak akan selamat, itu nggak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada amalan yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang aku wajibkan atas hambaku. Jadi kalau jenengan suruh milih antara dua amalan yang wajib atau yang sunnah, maka yang pertama kali dipilih nopo? Yang wajib. Ya, jangan sampai kita itu tersibukkan dengan yang sunnah, kemudian melalaikan yang wajib. Keliru. Contohnya pripun? Lho Pak, kok jenengan boten subuhan wau? Masya Allah, wau ndalu kula tahajudnya dangu sangat. Ya, tadi malam saya tahajudnya lama sekali sehingga kesiangan subuhannya. Niku saya no mboten? Mboten. Ya, keliru. Ya. Kalaupun belum bisa tahajud, paling tidak nopo ne? Subuhane. Ya. Loh, jenengan kok enggak zuhuran? Iya, lagi menyiapkan energi buat nanti malam taraweh. Pripun? Mboten zuhuran ben saged kiyat napa? Taraweh. Leres napa mboten? Mboten. Loh, kok jenengan enggak sholat asar? Iya, lemes banget lagi puasa Senin Kemis. Leres napa mboten? Mboten, enggak boleh seperti itu. Jadi yang dipentingkan yang napa riyen? Yang wajib dulu. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang hukumnya napa? Wajib. Berarti nek wajib salat niku contohnya salat napa? Salat 5 waktu. Nek puasa contohnya puasa Ramadan. Ya, mengeluarkan harta contohnya zakat. Ya, ini yang wajib-wajib. Prioritaskan yang wajib-wajib dulu. Ya. Kemudian ketika wajib-wajib itu sudah dilakukan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah seorang hamba dia melakukan yang wajib-wajib, iringi yang wajib-wajib itu dengan yang sunnah-sunnah. Kenapa? Semakin banyak kita mengamalkan sunnah, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Jadi salah satu kuncinya kecintaan Allah, jalankan yang wajib, iringi dengan yang sunnah. 5 waktu sudah dijaga dengan baik, iringi qobliyah dan ba'diyah. Iringi salat duha, iringi salat tahajud. Puasa Ramadan sudah Masya Allah, tambah dengan apa? Senin Kemis, Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid niku tanggal pinten? 13, 14, 15 bulan apa? Bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah. Ya. Zakat sudah dikeluarkan, tambahin apa? Sedekah. Ya, infak, ya. Iringi yang wajib-wajib ini dengan yang sunnah-sunnah. Nah, terus kalau sudah dicintai oleh Allah, buahnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih,
Ketika aku mencintai seorang hamba, maka pendengaran hambaku ini akan selalu aku bimbing. Ini pendengaran ini dibimbing oleh Allah. Maksudnya pripun? Tidak mendengar kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya dibimbing sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sesuatu yang jelek mau masuk ke telinga, sama Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan sesuatu yang jelek itu. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga telinganya supaya tidak masuk kecuali yang baik-baik, yang tidak baik sama Allah diusir supaya tidak jadi masuk ke telinga kita. Cukup sampai di situ mboten? Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan juga matanya, penglihatan hamba ini yang dicintai oleh Allah akan dijaga oleh Allah, akan dibimbing sehingga tidak melihat kecuali yang baik-baik. Kalau mau melihat yang buruk akan dijaga sama Allah, dipalingkan oleh Allah. Sampai di situ mboten? Wa yadahul lati yabtishu biha, tangannya juga akan dibimbing oleh Allah. Tidak memegang, tidak melakukan, tidak menulis kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Masya Allah. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan kakinya juga akan dibimbing oleh Allah. Tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah. Teng pengajian, teng masjid, silaturahim, pahal, golek napa? Golek rizki, mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri. Tidak melangkah kecuali tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Ketika akan melangkah ke diskotik, kepleset. Ya, enggak jadi, alhamdulillah. Ya, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akan ke masjid, Masya Allah dimudahkan, jalannya cepat, sehat, walafiat. Ya. Terus, ini yang akan kita garis bawahi. Wa in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Makanya manusia-manusia yang dekat sama Allah, doanya itu lebih mustajab. Karena Allah berjanji, semakin dia dekat kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi hari ini kita membahas dua di antara orang-orang yang doanya terkabul. Yang kelima adalah muslim yang mendoakan siapa? Saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Yang keenam hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah diberikan. Dan langsung saja kami bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Fika Insani Purbalingga. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Munjirin di Cilacap. Apakah jamaah sholat diwajibkan mengucapkan amin ketika imam berdoa saat kunut nazilah? Jazakallah khair. Apakah pertanyaannya, apakah kalau ada orang imam membaca kunut nazilah itu harus mengamini makmumnya? Kalau harus, setahu kami sifatnya anjuran. Apa? Anjuran. Karena kunut nazilahnya sendiri juga anjuran. Kunut nazilah itu sifatnya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib sepengetahuan kami. Ya. Entah kalau misalnya ada perintah khusus dari waliul amr, itu mungkin bisa lain masalah. Cuman aslinya kunut nazilah itu hukumnya apa? Sunnah. Sehingga mengamininya pun juga wallahu a'lam hukumnya adalah sunnah. Jadi sebaiknya mengamini. Sebaiknya apa? Mengamini. Ya, silakan. Berikutnya dari Umu Ati di Grecol Purbalingga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya punya cucu angkat. Bagaimana cara saya untuk mendoakan anak tersebut di dalam sholat biar jadi anak yang soleh, hidupnya mulia dunia dan akhirat? Jazakallah khair Ustaz. Bagaimana caranya mendoakan cucu angkat?
Ya, berarti bukan anak kandung, bukan cucu kandung. Pemakai doa-doa yang umum tidak apa-apa. Ya. Misalnya Allahumma ja'alhu minas salihin. Ya Allah jadikanlah dia termasuk orang-orang yang solih. Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau redaksi anak kandung kan Robbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakanlah keturunan yang solih kepadaku. Nah, ini bukan keturunan. Mungkin karena tidak punya keturunan atau belum punya keturunan, kemudian mupu mengangkat anak, ya, atau mengasuh anak, maka tidak apa-apa. Kita doakan Allahumma ja'alhu minas salihin. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ja'alha minas salihin. Tidak masalah. Boleh, ya, dengan doa-doa yang sifatnya umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, ya. Antara adzan dengan qomat, ya. Kemudian di waktu-waktu yang mustajab yang lainnya yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, silakan. Baik, berikutnya pertanyaan untuk pendengar Radio Roja. Silahkan pertanyaannya. Nah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Saya mau bertanya, pada sujud terakhir di sholat kita, katanya waktu yang paling tepat untuk berdoa. Pertanyaannya, apakah doa tersebut diucapkan ataukah hanya di dalam hati saja? Terima kasih, Ustaz. Iya, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, waktu yang mustajab untuk berdoa salah satunya ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Dan sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa sujud ini bukan hanya di sujud terakhir. Bukan hanya di sujud terakhir. Akan tetapi di semua sujud. Di semua sujud. Dianjurkan kita untuk berdoa. Tidak dikhususkan di sujud yang terakhir saja. Ini catatan sebelum saya jawab. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita sujud doanya itu diucapkan atau di dalam hati? Yang benar adalah diucapkan. Yang benar adalah diucapkan. Apa arti mengucapkan? Arti mengucapkan itu mulut kita bergerak. Jadi mengucapkan itu tidak identik dengan suara yang tinggi. Ya. Yang dimaksud di sini mengucapkan adalah mulut kita bergerak, bibir kita bergerak. Ya. Kalau batin itu kan mulutnya enggak bergerak. Maaf seperti jenengan baca koran. Baca koran gimana? Apa komat kamit? Enggak asik, ya. Itu namanya batin, ya. Jadi yang dimaksud berdoa di sini adalah menggerakkan bibir, ya. Dan terus hatinya, Ustaz, hatinya meresapi. Jadi bukan hanya bibirnya aja yang digerakkan, tapi hatinya meresapi apa yang diucapkan oleh bibir. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan coba mengangkat satu penelpon yang telah masuk, Pak Ahmad di NTB. Silakan Pak Ahmad. Halo. Iya, Pak. Silakan pertanyaannya, Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ahmad. Begini Pak Ustaz, selama ini yang kami ketahui, tunjuk untuk mengadakan selamatan sebelum haji kan masih diperdebatkan. Karena riwayatnya kan akiah itu hanya untuk menyambut orang yang safar. Tapi dalam pelaksanaannya di daerah kami, dan alasannya diradakan sebelum berangkat haji itu seperti disampaikan Ustaz tadi, bisa dibolongkan tawasul doanya umat atau sahabat-sahabat yang orang yang akan pergi haji tersebut mendoakan kepada yang akan naik haji. Apakah bisa dipakai alasan ini untuk kebaikan orang yang naik haji itu, atau karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan anjuran Rasul kita tinggalkan, Ustaz? Terima kasih, jazakallah khairan. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau kita cermati hadis yang tadi saya bawakan, itu adalah dialog antara Ummu Darda, seorang sahabat Nabi SAW, dengan orang yang akan berangkat haji, dengan Sofwan yang akan berangkat haji. Isi doanya adalah
isi permintaan, isi obrolannya, isi dialognya adalah Ummu Darda berkata kepada Safwan setelah menanyakan apakah kamu akan berangkat haji, beliau berkata, "Fad'ullaha lana bi khairin." Doakan kami agar mendapatkan kebaikan. Doakan kami agar mendapatkan kebaikan. Di sini tidak ada cerita bahwa Ummu Darda itu mengadakan rame-rame sebelum apa? Safwan berangkat haji. Tidak diceritakan seperti itu. Hanya mengatakan, doakan saya ya. Dan itu enggak masalah. Ya. Jadi antara dalil yang digunakan dengan keinginan yang ada itu enggak cocok gitu loh. Kurang klop antara dalil yang dipakai untuk mendukung praktek yang dilakukan. Maka wallahu a'lam bissawab, kami juga belum mengetahui ya dalil yang melandasi anjuran untuk bikin rame-rame sebelum berangkat haji. Justru yang kami temukan adalah walimah atau syukuran setelah pulang haji. Dan bukan hanya haji, setelah pulang bepergian. Setelah pulang bepergian. Dan itu hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Ya, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Menyambut kedatangan orang yang baru pulang bepergian, bukan hanya pulang haji saja. Ya. Itu ada hadisnya sahih. Maka sebaiknya mereka yang ingin menjalankan syukuran sebelum berangkat, sebaiknya dananya itu ditabung untuk nanti ketika pulang. Itu lebih sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau alasannya tawassul, ya, kita tidak mengingkari tawassul, akan tetapi tidak harus dengan mengadakan acara seperti itu. Jadi kita yang namanya minta doa apa harus rame-rame. Bahkan justru kalau kita perhatikan hadis yang tadi kami bawakan, hadis riwayat Muslim, malah justru kalau bisa dirahasiakan. Bukan malah dirame-ramekan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Silakan. Baik, berikutnya pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM. Silakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kesempatan yang telah diberikan. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah sikap kita ketika ada orang yang meminta doa kepada kita dan orang tersebut berkunjung ke rumah kita dan orang itu sendiri bilang mohon doakan saya. Apakah kita harus melisankan doa kita agar terdengar orang tersebut atau kita hanya bilang amin atau diam saja? Silahkan Ustaz. Ya, kalau kita baca hadis tadi, maka kita sampaikan ya saya akan doakan. Dan saya berdoa tidak harus di hadapan Anda. Tidak harus di hadapan Anda. Ya. Kecuali kalau memang doa itu dianjurkan sama Nabi SAW untuk disampaikan di hadapan saudara kita. Misalnya ketika saudara kita akan bepergian. Ya, ketika saudara kita akan bepergian kan ada doanya. Astaudikumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu atau astaudikumullah dinak wa amanatak wa khawatima a'malik. Ya. Itu kalau seperti itu enggak apa-apa diucapkan. Tapi kalau misalnya doa, anak saya mau ujian misalnya. Tolong Mas didoakan supaya anak saya ini lulus ujian. Ya, insya Allah nanti saya akan doakan dan tidak harus saya berdoa di hadapan jenengan. Ya, sampaikan seperti itu. Ya, sampaikan seperti itu. Dan perlu disampaikan khawatirnya nanti dia mengira kita nggak mau mendoakan. Wah, jaluk donga pe ora oleh. Ya, pelit. Ya, sampaikan saya akan doakan sampaikan aja, wah kok nggak di hadapan saya loh, jenengan pengen doa yang mustajab apa tidak? Nah, kalau pengen doanya lebih mustajab, saya akan doakan tanpa sepengetahuan jenengan dan insya Allah saya berjanji akan mendoakan. Sampaikan seperti itu. Sampaikan seperti itu supaya tidak timbul prasangka yang tidak-tidak. Ya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kita segera beralih ke pertanyaan berikutnya, datang dari hamba Allah lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum berdoa, bolehkah kita berselawat terlebih dahulu? Silakan, Ustaz.
Sebelum berdoa, bolehkah kita bersolawat? Bukan boleh, sunnah. Sangat dianjurkan. Kenapa? Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan bersolawat sebelum berdoa. Ya. Jadi yang pertama, kalau mau berdoa, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memuji Allah. Kemudian setelah memuji Allah, apa? Bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu amalan adab dalam berdoa. Ya. Usahakan tidak ditinggalkan. Diusahakan tidak ditinggalkan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa doa kita itu akan terkatung-katung di langit. Ketika kita tidak mengawali doa kita dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awali doa kita dengan bersolawat kepada Rasul SAW sebelumnya memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.